Halo teman-teman, nama saya Ardian dari Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana sih caranya komputer bisa membaca program. Kalian pasti udah pernah dengar kan dengan istilah yang namanya program. Kalau merujuk pada Wikipedia, program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Terdengar simpel bukan? Kita lihat nanti. Jadi, kalau kita jabarkan secara sederhana, maka semua aplikasi yang ada di handphone, laptop, komputer, dan perangkat digital lainnya adalah program. Tapi kita nggak akan membahas tentang handphone dan perangkat lainnya. Kita di sini akan fokus membahas tentang perangkat yang namanya komputer. Sebelumnya, kita harus tahu beberapa istilah yang berkaitan dengan dunia programming. Yang pertama adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan suatu himpunan dari antara sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Terdapat banyak bahasa pemrograman sampai saat ini, di antaranya ada Java, PHP, Python, JavaScript, C, C++, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah programmer. Programmer secara singkat adalah sebutan bagi orang yang menulis atau membuat suatu program menggunakan bahasa pemrograman tertentu yang nantinya program tersebut bisa dipakai oleh dia sendiri atau orang banyak. Yang ketiga ada IDE. IDE atau Integrated Development Environment adalah aplikasi yang menggabungkan antara text editor, compiler, dan linker serta debugger ke dalam satu aplikasi. Jadi gampangnya, IDE ini adalah software pengembangan yang memudahkan programmer untuk membuat suatu program karena di dalamnya ada berbagai macam fitur yang diperlukan untuk mempermudah dalam pembuatan suatu aplikasi. Sampai saat ini, ada banyak IDE yang beredar, mulai dari NetBeans, Eclipse, IntelliJ, Android Studio, dan masih banyak lagi. Jadi udah tahu kan beberapa istilah dalam dunia programming? Kita lanjut. Sekarang kita ambil contoh. Ada seorang mahasiswa, kita sebut saja dengan si Fulan. Si Fulan ini diberi tugas oleh dosennya untuk membuat program sederhana menampilkan namanya sendiri. Namun si dosen rupanya membatasi tugas tersebut. Si dosen ini hanya memperbolehkan pembuatan program tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java serta NetBeans sebagai IDE. Lalu si Fulan mulai menuliskan kode yang berisikan namanya tersebut di komputer. Setelah program itu jadi, si Fulan ini lantas menjalankan programnya tersebut. Alhasil yang muncul di layarnya adalah pesan error. Nggak bercanda. Yang muncul di layarnya adalah program yang bunyinya bertuliskan nama saya Fulan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara kerjanya? Sekarang kita bahas. Saat si Fulan menulis kode tersebut lalu menjalankannya di dalam IDE, maka compiler akan mengkompilasi kode yang dituliskan si Fulan. Di sini kita sebut kodenya dengan source code. Jadi compiler akan mengkompilasi source code tersebut, sehingga hasil dari kompilasi tersebut akan merubah source code si Fulan menjadi bahasa biner. Udah pernah tahu kan apa itu bahasa biner? Gampangnya bahasa yang isinya cuma angka 1 dan 0. Setelah dikompilasi, maka kompiler akan membaca file yang berisi bahasa biner tersebut, lalu melakukan apa yang diperintah oleh si Fulan tadi. Karena si Fulan hanya ingin menampilkan program yang berisi tulisan nama saya adalah Fulan, maka komputer akan menampilkan program yang berisi tulisan nama saya adalah Fulan. Simple bukan cara kerjanya? Jadi, teman-teman sekarang udah pada tahu kan bagaimana cara kerja komputer membaca program, dan teman-teman juga udah mengerti kan beberapa istilah yang ada dalam dunia programming. Dengan ini diharapkan teman-teman bisa lebih memahami tentang dunia programming. Itu aja yang saya sampaikan. Sampai jumpa.